Dan dari diskusi itu banyak sekali yang mengatakan, wah kaget yang pertama adalah kaget ketika melihat orang Indonesia tuh susah sekali tepat waktunya. Oke, untuk itu tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Pak Hilon untuk menyampaikan presentasinya. Monggo Pak Hilon. Baik, terima kasih Pak Gus dan Ibu Bapak sekalian. Selamat siang menjelang sore. Suara saya bisa didengar dengan baik? Dengar Pak. Silakan baik. Pak. Iya Bapak Ibu. Jadi saya juga akan memulai dengan 4 fenomena. Jadi biar ada bukti empirisnya gitu ya. Fenomena yang pertama adalah tentang culture shock. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu hari-hari ini atau nanti buka saja di YouTube dan cari saja yang namanya para YouTuber dari Korea yang bisa berbahasa Indonesia, banyak sekali. Mereka banyak bikin vlog ya. Dan salah satu yang saya dapatkan adalah mereka membahas ya, topiknya tentang culture shock. Apa yang mereka dapatkan kejutan apa secara budaya itu ketika mereka datang pertama kali di Indonesia. Dan dari diskusi itu banyak sekali yang mengatakan, wah kaget yang pertama adalah kaget ketika melihat orang Indonesia tuh susah sekali tepat waktunya, gitu ya. Dan itu ada yang bahkan cerita dia sudah datang ke satu tempat yang dijanjikan, dia sudah nunggu sejam, kemudian koleganya yang orang Indonesia itu mengatakan, oh maaf, saya kembali aja. Loh kenapa? Karena jalanan macet, saya balik aja ya. Buat teman-teman itu merupakan suatu kejutan atau kaget, shock ya buat mereka. Ini kok bisa begini sih orang Indonesia? Jadi fenomena ini saya ingin katakan begini, ya kalau dunia orang lain sudah melihatnya seperti itu ya harus kita akui kita punya kelemahan itu. Jangan sampai saya suka masih mendengar orang mengatakan itu bukan budaya kita, ya walaupun definisi budaya bisa macam-macam, tapi di mata bangsa lain kita sama sekali orang yang akan sangat sulit diajak bekerja sama atau membangun sesuatu bersama-sama sehingga dunia akan menjadi lebih baik karena kita menjadi faktor penghambatnya karena tidak tepat waktu atau kurang disiplin. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua adalah fine country. Jadi mungkin kita sudah paham betul apa yang dimaksud dengan fine country. Itu negara tetangga kita Singapura, Pak Gus. Ya. Kita dapat sebutan fine country yang artinya negeri yang selalu ngasih denda, ngasih penalti gitu kan. Ya boleh juga fine disebut negeri yang baik gitu ya. Fine, tapi lebih banyak diartikan negeri yang banyak memberikan apapun dikasih denda kalau Anda melanggar gitu kan. Tetapi, Pak Gus dan kawan-kawan, orang Indonesia bisa disiplin loh di sana. Bisa. Ketika mereka di Singapura, mereka taat aturan. Begitu rapinya, bisa juga ngantri gitu. Tetapi ketika pulang, kembali ke habitat yang lama. Jadi kembali ke asalnya gitu. Nah ini fenomena yang terjadi. Dan kita bisa tarik dalam satu konsep nantinya, itu bahwa kalau ada sistem itu akan memberikan punishment, ya, itu maka ternyata kita bisa disiplin juga. Jadi tolong direnungkan apa perlu buat sistem seperti itu. Dan fenomena yang ketiga, fenomena semau gue. Ini Bapak Ibu, kawan-kawan, mungkin Bu Desi pernah ingat ya lagu kesayangannya Bu Desi ini di tahun 68 ada lagunya Ernie Johan namanya Semau Gue. Udah lahir belum ya? Saya SMP kelas 2 dan lagu itu sangat fenomenal dan menduduki tangga, kalau dulu kan namanya tangga tangga nada ya. Bukan tangga nada, tangga lagu-lagu ya karena dulu lebih banyak RRI ya, kebanyakan RRI. Swasta niaga belum begitu banyak. Dan dia menduduki bisa 7 sampai 8 minggu gitu lagu itu fenomenal sekali sehingga setiap orang itu menyanyikannya dan hebatnya ini yang membuat saya terkagum-kagum. Kemudian lagu itu sebenarnya bercerita tentang seorang wanita gadis gitu yang selalu diatur pacarnya. Jadi dia bilang semau gue dong mau cari teman siapa kek, temannya seperti apa sekarang jangan atur-atur aja. Jadi sebenarnya pemberontakan terhadap pacarnya. Tapi kemudian banyak dipakai sebagai jargon atau kilah ketika orang mengatakan, kamu sebaiknya begini, ambil ember, nyuci piring, semau gue dong.
kata semua gue bilang itu kemudian terucap dan menjadikan sebuah pegangan ya untuk menjawab apapun yang dirasa dia tidak suka. Dan pada tahun itu, tahun 73, saya SMP kelas 2, saya ke Jakarta. Saya waktu itu anak desa di sebuah desa di kaki Gunung Menoreh, di Jogja sana, orang kampung yang sangat taat aturan dan pakem-pakem yang ada di masyarakat. Begitu shock saya datang ke Jakarta ketika setiap kali ada sesuatu gitu, orang menjawabnya, semua gue dong, mau apa lu gitu. Dan itu kemudian terjadi hingga sekarang. Ya, Anda sama sekali takut kalau melihat orang yang melawan arus ketika naik motor, Anda tegur gitu. Jawabannya pasti, apa lo, semua gue dong. Nah, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ada satu hal di bangsa kita ini yang itu melihat sebuah pemberontakan itu melawan sesuatu atau yang diatur oleh komunitas ataupun pemerintah itu merupakan suatu kebanggaan tertentu, ya. Jadi ini fenomena yang ketiga. Dan fenomena yang keempat adalah mental kere. Mungkin kita bisa melihat kalau misalnya ada terjadi sesuatu tuh orang tuh rebutan bukan main, ya. Saya tidak mengatakan kere pasti punya mental kere, ya. Justru mental kere ini adalah saya definisikan dengan sederhana saja biar langsung mendarat, Pak Kus. Jadi mental kere itu adalah mental takut tidak kebagian, gitu aja, simpel gitu kan. Atau kalau di dalam bahasa sekolahannya kan disebut sebagai scarcity mentality, lawannya abundance mentality lah, kira-kira begitu. Nanti kita bisa cari di Google definisinya apa dan ciri-cirinya apa. Tetapi saya ingin melihat fenomena ini terjadi ketika ya kita tuh takut tidak kebagian sehingga rebutan. Itu yang membuat orang tidak bisa antri takut tidak kebagian karcis, ya, jadi rebutan gitu, ya. Jadi mental takut tidak kebagian membuat orang tuh bersikap rebutan. Begitu ada batu bara di Kalimantan, rebutan, ya. Hutan rebutan, yang namanya HPH-nya, semuanya rebutan karena takut tidak kebagian. Mental kere ini, walaupun tidak kere, hartanya 7 turunan juga nggak habis, ini 9 turunan juga nggak habis gitu ya. Itu terjadi, orang tuh takut kehabisan sehingga rebutan. Anda bisa bayangkan, orang yang rebutan pasti tidak bisa kerjasama, itu jelas, tidak bisa bekerja sama, dia tidak bisa rapi, tertata, pokoknya ambil duluan. Dan ini terjadi di semua lapisan, dan lebih gilanya yang mental kere ini terjadi untuk orang-orang yang justru ada di atas sana gitu loh, yang kaya-kaya gitu ya, sehingga hutan kita habis, batu bara kita habis gitu kan, ya, tidak jadi apa-apa gitu ya. Untuk rakyat tidak jadi apa-apa, untuk perut masing-masing mungkin saja jadi apa-apa. Nah, mental kere itu begitu menguasai sehingga meracuni. Saya menemui saya tidak ingin menyebutkan nama sebuah kompleks di mana saya pernah tinggal di situ. Ketika ada pembagian pembagian subsidi gas yang kecil itu, ya, gas yang kecil 3 kiloan itu kan hanya untuk orang yang kurang mampu. Tapi yang rebutan itu adalah orang-orang yang mobilnya ada 2 di garasinya gitu loh. Masya Allah. Iya Pak, itu kejadian. Kalau saya mau tunjukkan terjadi, ini saya sampai kaget. Kok tiga-tiganya? Bahkan yang namanya bantuan langsung ini, yang sekarang terjadi, itu banyak orang-orang yang tidak perlu mendapat bantuan tapi mengajukannya, dan semuanya mendapatkannya. Yaitu mental kere yang saya sebutkan. Orang mental kere jelas orang yang tidak bisa bekerja sama, orang yang tidak bisa disiplin, orang yang sirikan, orang yang pasti jauh dari kata disiplin. Nah, 4 hal ini itu terjadi di masyarakat kita. Jadi tolong ya, jangan lagi ada pejabat atau yang lain berkilah bahwa bangsa kita adalah bangsa yang disiplinnya tinggi. Tidak. Kalau di tentaranya disiplin, ya kesatuan disiplin. Tapi saya ingin katakan, fenomena yang fine country tadi juga terjadi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan itu bisa menerapkan yang namanya budaya perusahaan, karena saya banyak berkecimpung dalam budaya perusahaan, dan saya terapkan itu, atau saya pandu mereka, itu menerapkan yang namanya budaya yang produktif, gitu ya, bisa disiplin waktu, dan seterusnya, bisa bagus. Tapi apakah mereka kembali di rumahnya menjadi way of life mereka? Question mark, big question. Karena saya temukan juga ketika dulu Sogo baru berdiri dengan hotelnya yang bintang 5 itu namanya pegawainya harus rapinya, tingkat kebersihannya itu tertentu gitu loh.
Tapi kita cek mereka kosnya di tanah tinggi dan sekitarnya sampai ke Tanah Abang sana, ya ternyata di tempat kosnya juga berantakan gitu. Jadi tidak menjadi way of life-nya. Ya. Dan tadi Pak Kus menyebutkan Jepang sebagai suatu sebagai suatu contoh kiblat, bahkan ya kiblat tentang disiplin. Kita tahu persis anak sekolahnya beratur rapi, hujan lebat pun mereka tetap disiplin, semuanya disiplin. Ya, nah mungkin kita perlu belajar dari Jepang karena setahu saya pernah baca buku namanya Seikatsu Kaizen, itu kalau nggak salah penulisnya yang namanya Sushi Ong, itu menyebutkan bahwa Jepang itu bukan nature-nya juga seperti kita, bukan bangsa yang dari sononya disiplin. Dulu mereka juga tidak disiplin. Tetapi ketika mereka mulai membuka diri di tahun 1871 sampai 73 itu mereka mengirim yang namanya orang ke sana, tokonya siapa ya, Iwakoma siapalah yang nama Jepang itu, kirim ke 11 negara Eropa dan Amerika, mereka belajar bahwa mereka adalah negara yang tertinggal dari segi kedisiplinannya. Nah, di sini kita bisa belajar, Pak Kus, real thing gitu kan, nggak usah ngarang-ngarang, kita belajar dari bangsa yang sama sekali tidak disiplin, sama dengan bangsa kita orang Timur, gitu ya. Itu bisa menjadi bangsa yang sekarang menjadi kiblat kedisiplinnya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, setelah melakukan kunjungan ke sana, mereka langsung membentuk yang namanya kampanye nasional. Kampanye nasional untuk disiplin, ya, untuk mereka sebut gaya hidup baru gitu. Kemudian mereka bentuk yang namanya lembaga yang namanya pola hidup baru Jepang, gitu. Pola hidup baru Jepang. Ya, itu dan dikampanyekan semua untuk membangun opini publik. Nah, ini sekali satu hal, dia membangun opini publik lebih dulu bahwa disiplin itu penting, disiplin itu akan menguntungkan, akan mengurangi yang namanya pemborosan dan segala macam lah itu. Dan itu dilakukan masif di surat kabar, radio dan segala macamnya itu dilakukan. Jadi untuk membangun, saya menyebutkan sebagai kesadaran publik, ya, atau dengan bahasa lain nanti saya sebutkan sebagai learning by values. Jadi values-nya itu dipelajari gitu ya, values ini tentang kedisiplinan. Dan di samping itu mereka juga mulai melakukan, para pejabatnya, orang-orang terkemuka itu sudah mulai melakukan atau memberi contoh bagaimana mereka melakukan disiplin. Contohnya ini, saya lupa namanya, penemu antena elektromagnetik yang pertama, ya, itu orang Jepang. Dia karena menemukan itu sering diundang ceramah oleh Pemda, ya, dan suatu ketika dia datang pada ceramah itu, ternyata dia marah besar karena Pemda dan hadirinnya belum datang, mereka terlambat semua, gitu. Dia marah besar, ya. Jadi ini adalah leaders yang atau orang-orang yang punya pengaruh pada masyarakat itu mulai memberi contoh bahwa itu tidak benar, ya, yang tidak benar itu. Saya nggak ketawa karena saya selalu mengingat ketika saya memberi training di pemerintah, maaf, ya, setelah kita datang komplit pejabatnya belum datang. Itu pemerintah Indonesia itu, ya, maaf ya, saya buka kartu aja. Ya, saya pernah nunggu 2 jam, Mbak, 2 jam di tempatnya jauh lagi di Cilegon, 2 jam saya harus menunggu si pejabat datang. Baru saya ngomong. Setelah itu dia minta maaf Pak ya, saya hanya buka sebentar, saya pulang lagi ke Jakarta. Anda bisa bayangkan bagaimana sikap mentalnya itu yang terjadi. Nah, Jepang bukan berhenti tidak sampai situ. Tahun 1000 tadi itu kan mulainya mereka 1871 lah, ya. Tahun 1919 mereka bangun atau mereka yang disebut sebagai Better Life Union. Better Life Union itu adalah suatu perkumpulan untuk bagaimana hidup yang lebih baik, termasuk mengurangi pemborosan, rajin, gitu kan, ingin maju dan segala macam itu, ya, Better Life Union itu, dan mereka mengkampanyekan lagi, ya, dan disupport oleh government support sekali, ya, itu. Dan di tahun 1956 ini seru lagi, di 1956 ini setelah perang, ya, mereka kalah total perang, menyerah tanpa syarat itu, mereka bangun yang namanya mereka sebut sebagai meningkatkan standar peradaban baru, peradaban bermartabat, gitu ya. Jadi di sini yang tadinya katakanlah mereka telat
5 menit saja dianggap sudah lumayan bagus, karena dulunya kan telatnya bisa 1 jam. Standarnya naikin lagi gitu kan. Ya, tidak boleh 0 atau 0,1 menit misalnya gitu. Sama seperti kereta Jepang sekarang, kalau dia hanya telat 15 detik aja bisa harus minta maaf tuh masinis kan. 15 detik, imagine that gitu ya. Ya. Nah, saya tidak ingin mengecilkan kita Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa kita hanya telat saja tidak melakukan itu, ya, karena bagus ya. Bangsa ini pernah membuktikannya dengan bagus loh untuk disiplin dan dalam hal ini membalikkan yang namanya paradigma. Mungkin bapak-bapak ibu ingat yang namanya Haryono Siono. Siapakah? Ya. Beliau itu kan kepala BKKN. Ya, BKKBN. Ya, sekian puluh tahun ya, tanpa menyebut rejimnya baik atau buruk, tapi saya melihat yang ini saja. BKKBN itu berhasil membuat bahwa sampai orang kampung, orang desa pun, karena saya pernah tinggal di desa, itu malu mengatakan anaknya banyak, gitu loh. Betul. Anaknya berapa, Pak? Malu. Betul. Dengan malunya begitu. Itu membalikkan paradigma loh, Pak. Ya. Dulu kita punya paradigma bahwa beranak banyak itu adalah rezeki, gitu kan? Rezekinya juga banyak juga. Sehingga orang berlomba-lomba punya anak. Tetapi Haryono Siono ini, almarhum atau belum ya beliau ya? Belum, Pak. Belum. Ya, jadi saya salut kepada beliau. Itu mampu membalikkan paradigma itu. Nah, kita tahu dari ilmunya Bu Desi, nembak saja saya, bahwa bagaimana orang itu berubah, bisa menjadi karakter atau budaya berubah itu kan mulai dari paradigma. Kalau paradigmanya mulai dari pikiran, pola pikirnya tertentu, maka dia punya tindakan tertentu. Ya, kalau tindakannya itu dilakukan terus-menerus menjadi habits, kan begitu. Nah, kalau habits-nya itu terus-menerus menjadi karakter atau dalam bangsa menjadi budaya bangsa itu. Setelah dia punya budaya tertentu, ya destininya ketahuan, dia menjadi bangsa yang maju kan, nasibnya akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkarakter, bangsa yang efisien dan seterusnya begitu. Nah, satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryono sudah dilakukan itu berarti membuktikan bangsa kita bisa diatur. Tapi dulu apa kuncinya? Dulu itu kalau kita ingat Pak, ada namanya lembaga BKKBN, okay? Gitu. Kemudian ada yang namanya lagu apa tuh? Lagu keluarga berencana itu kan. Iya. Itu tiap radio RRI harus tuh minta pada jam 2 anak cukup. 2 anak cukup. Ya bahkan beliau Pak Harto dulu selalu juga dalam kelompok pencapir atau selalu mengingatkan itu terus. Ya apa yang namanya flyer dulu belum ada ya namanya brosur tuh di mana-mana sampai orang kampung pun dulu ada joke gitu kan, ada joke kalau kita mau KB katanya pakai karet KB dimasukkan ke jempol gitu kan. Sehingga ada joke-nya, saya udah melakukan itu tapi tetap punya anak gitu loh. Kenapa? Ya saya masukkan ke jempol katanya. Sampai muncul seperti itu. Luar biasa. Nah, di situ sebenarnya kita bisa belajar dari Jepang apa yang kita lakukan dan kita sebenarnya bisa melakukan itu. Persoalannya, satu lagi, kenapa kita bisa melakukan itu, Pak Kus? Seperti fenomena yang tadi Fine Country, perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan itu, tapi kenapa kok pulang menjadi secara perilaku individunya menjadi barbar lagi? Mohon maaf saya mengatakan istilah ini. Karena sangat barbar. Saya pernah disodok sama motor yang berlawanan arah gitu kan. Yang marah dia lagi. Marahnya kemana Pak? Katanya, lu yang nyodok Anda salah jalan segala macam. Tapi dia yang lebih galak. Anda bisa lihat. Nah, tapi saya tidak berkecil hati. Karena sebenarnya melihat apa yang dilakukan Jepang tadi dan beberapa pengalaman di Indonesia, itu saya kemudian membuat satu rumusan. Mudah sekali rumusannya untuk kita bisa melakukan. Ya. Kita menggunakan saja namanya 3-in-1 concept. 3-in-1 concept. Ya, yaitu apa? Yaitu learning by values, ya, doing by values, and living by values. Apa yang dimaksud? Ini apa yang dilakukan Jepang tadi dan keberhasilan KB tadi, itu saya coba polakan situ dengan fenomena yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu learning by values itu semua orang diajarin tentang pengertian disiplin itu pentingnya apa, ruginya apa dan segala macam itu. Ya, seperti anak Jepang. Jepang itu kelas 1 sampai kelas 3 nggak ada ujian dan yang diajar cuma moral aja kan. Dan termasuk di dalamnya adalah disiplin.
bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana antar kelompok dan kelompok lain. Kita harus taat, patuh kepada aturan, disiplin dan segala macam. Itu 3 tahun ngajarin moral, nggak ada ujian lagi, ya. Anak kita langsung dikasih matematik yang berat, habis itu bisa ngitung sombong, tapi nggak ngerti moralnya, gitu kan, etikanya dan seterusnya. Nah, itu learning by value seperti dilakukan oleh Better Life Union tadi, mereka sebar kemana-mana seperti halnya BKKBN lakukan namanya lewat radio, lewat klub pencapir segala macam, itu learning by values dan dilakukan secara masif dan sistematis. Dan it takes time, ya 20 tahun paling tidak gitu kan. Tapi itu dilakukan secara masif dan mendapatkan support yang betul-betul dari the number one, ya. Number one. Itu harus ada leadership yang mensupport secara keras gitu loh, ya. Sama seperti Jepang tadi. Yang kedua adalah doing by values. Seperti halnya tadi orang Jepang tadi yang penemu antena tadi, ya dia melakukan itu sebagai contoh. Dia kan menjadi orang yang pengaruh atau buzzer kalau bahasa sekarang saya nggak tahu ya. Iya, buzzer. Buzzer, influencer. Dia tunjukkan bahwa dia melakukan tertib dan dia juga berani marah untuk mengatakan untuk orang yang tidak tertib, gitu kan. Harusnya ini kalau misalnya orang pemerintah dengar ini ya, kalian itu salah pangkat gitu judulnya. Yang namanya pemerintah itu salah judul, nomenklaturnya salah, gitu loh. Kenapa? Mereka namanya pemerintah. Bagaimana dengan nama pemerintah bisa melayani? Nggak bisa. Pemerintah itu asal katanya dari mana? Perintah. Pemerintah adalah orang yang memerintah. That's the paradigm. Itu adalah pola pikir mereka yang tertanam sadar atau tidak. Dan ketika saya pemerintah kok suruh melayani, ya nggak mungkin. Saya harus dilayani, saya harus datang belakangan, saya harus dijemput, saya harus segala macam itu. Itu yang terjadi. So, please, Pak Jokowi dan segala macam yang di atas sana, tolong kalau mau betul-betul membangun peradaban baru, saya dengar beliau mengatakan membangun ibu kota baru itu peradaban baru, bos. Ya, Pak Presiden, sekalianlah kita bikin peradaban baru, dimulai dengan ini, gitu ya. Udah rombak aja namanya pemerintah itu jadi pelayanan gitu loh, bukan pemerintah lagi namanya. Selama ada masih kata pemerintah ya otak pemerintahnya, otak dilayani tetap ada. Pelayanan publik berarti. Iya, pelayanan publik misalnya gitu ya. Apapun dicarikan gitu, tapi hilangkan kata pemerintah itu. Itu paradigmanya udah salah rumusnya dari sisi psikologi, rumus psikologi nggak salah. Paradigmanya sebagai pemerintah ya dia lakukan adalah perintah, bukan melayani. Ya itu sudah skala besar. Jadi tolong dirubah ya, SGB akan mengusulkan itu nantinya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah living by values. Living by values itu seperti contoh tadi. Kalau kita pasang fine country tadi, kita pasang namanya aturan sistem yang memicu orang, memaksa orang melakukan itu, mereka akan lakukan. Buktinya perusahaan mereka bisa kok di perusahaan itu tertib, ya karena perusahaan ada gaji kan, kalau nggak potong gaji atau tidak dapat reward atau dapat punishment kan. Nah di masyarakat kita juga kita bangun seperti itu, Pak. Ya, dengan secara masif. Jadi ada sistem yang akan memberi reward kalau dia bagus. Jadi nanti ada di setiap desa apa segala macam atau satuan wilayah itu ada lomba dari sisi disiplin gitu kan. Ya seperti halnya kalau di perusahaan itu ada namanya manager of the year, employee of the year gitu, of the month gitu ya. Seperti itu ada rewardnya dan selalu didengungkan. Di sekolah pun juga demikian. Terus-terusan dilakukan itu. Maka semuanya akan bergerak. This is the real thing, Pak. Jadi kita nggak ngomong di awang-awang, tapi itu yang terjadi. Yang tadi, yang namanya kenapa perusahaan itu, kok hanya sampai perusahaannya tidak sampai pulang ke rumah, karena belum menyangkut manusianya. Di perusahaan itu mereka hanya mentransformasikan teknologi. Teknologi, ya, the way you make something, ya, sesuatu gitu. Tapi bukan, ya, the why-nya di dalamnya gitu kan, ya. Jadi manusianya belum kena. Kalau mereka dapat why-nya dibawa pulang juga dia akan menjadi habits-nya dia gitu atau tahu sebabnya. Walaupun ada pepatah bahasa Prancis yang mengatakan witing tresno jalanan saka kulino gitu kan. ya bisa saja dia menjadi kulino, terbiasa melakukan itu. Tapi kalau tanpa pemahaman atau yang disebut sebagai kesadaran ya itu tadi dalam paradigmanya juga ya akan menjadi sesuatu yang gampang tergilas. Dan ketiga hal ini, learning by values, doing by values,
dan juga living by values itu dilakukan bersama-sama, Pak. Terus-menerus, masih terus. Jepang itu 100 tahun loh, Pak. Kelihatan sekarang dia menjadi bangsa yang hebat, itu secara bertahap 100 tahun. Tapi mereka dulu kan tidak ada teknologi seperti sekarang, ya. Kita punya teknologi informasi yang lebih hebat, yang bisa kita potong jadi 20 tahun atau 30 tahun something gitu ya. Itu bisa, Pak. Ya. Sehingga terakhir, saya akan usulkan kepada pemerintah, gini caranya, membangun yang namanya budaya disiplin. Pertama, ya tentu saja harus ada komitmen dari negara ini berupa apa? Undang-undang atau TAP MPR untuk kita membangun peradaban baru. Ya, bikin TAP MPR-nya, bikin undang-undangnya. Yang kedua, ya harus ada lembaga atau kementerian khusus atau badan khusus. Nah, kita belajar dari Pak Haryo Lusiono tadi, lembaga khusus. Yang tiga, harus ada yang namanya sumber daya yang besar. Kita punya Pak Jokowi bisa membangun infrastruktur begitu besarnya, apalagi ini infrastruktur Pak Jokowi ini bisa hancur atau bisa menjadi mubazir atau menjadi boros kalau tidak didukung oleh disiplin. Pasti gitu kan? Ya. Jadi supaya dia bermanfaat dan produktif, ya udah kucurkan lagi, siapkan dana untuk membangun tadi peradaban baru bagi masyarakat, merubah paradigma mereka. Jadi harus ada anggaran besar. Yang ketiga, harus ada namanya keempat ya, harus ada grand scenario. Grand scenario itu nanti akan membuat tahapannya mulai dari tahap starting, konsolidasi, breakthrough, kemudian sampai kepada paving the way dan seterusnya itu kita bisa buatkan yang namanya step by step, karena tidak bisa dilakukan langsung loncat kan ya, enggak. Step by step, mulai konsolidasi, breakthrough, kemudian paving the way dan seterusnya gitulah. Ya, dan yang terakhir tentu saja di semua satuan wilayah harus ada yang namanya apa istilahnya ya, harus ada lembaganya, ada satuannya, harus ada satuan itu dan orangnya, SDM-nya ya, yang melaksanakannya. Jadi setiap kali ada yang melakukan itu. Jadi seperti gini, kalau ada bencana kan langsung ada tuh BNPT. Ya, ada. Ini juga satkernya itu terus, tapi dia tidak nunggu bencana, karena bencananya sudah terjadi sekarang ini. Dilakukan terus, masif. Ya, anak sekolah dilombakan, apapun juga lomba harus diselingan ke itu. Begitu pertandingan sepak bola ada selingan tentang disiplin, whatever, semuanya dikembangkan. Dan itu pun kita masih membutuhkan 20 tahun. Saya kira sementara itu dulu, Pak. Siap. Kawan-kawan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak Ilon. Ya. Waduh, ini luar biasa. Persis, Pak. Bapak yang sampaikan ini luar biasa ya. Artinya Pak Haryo Lusiono ya, ingat Bapak itu ya. Ya. Dengan hebatnya ya, dulu orang sampai malu kalau punya anak lebih dari 2. Betul. Sekarang sudah nggak malu lagi. Sekarang kalau kita nyalip orang tanpa pamrih itu tadi ya, berlalu nggak malu gitu ya. Ya, sangat setuju, ini banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Ilon ya. Tapi yang menarik tadi ya, ternyata Jepang dulu itu seperti kita ya Pak ya, masih ya negara karena punya keinginan yang kuat tadi ya, sehingga punya rencana besar, punya keinginan yang kampanye nasional tentang disiplin, sehingga apa yang mereka tadi sebut dengan kesadaran pola hidup baru Jepang. Wah, luar biasa ini. Sehingga pejabat itu akhirnya komitmen memberikan contoh tentang hal-hal yang terkait dengan disiplin ya. Dan ternyata baru tahun 56 itu mereka kembali ya membuat standarisasi peradaban baru. Ya. Ini nampak bahwa ini bisa ditiru, bukan hal yang awang-awang, saya kira. Sehingga rumus Ilon tadi perlu ada learning by values, doing by values, dan living by values. Ini luar biasa.